Oh iya, kita Iya punya kamu, salam nih iya teman-teman belum terkait denger dengan nih. Basnas. Apa? Kita punya tagline yang itu Ya apa tuh? zakat tunai rezeki damai. Mungkin bisa kita sama-sama Pak Ya sapa gitu siap. kan. Zakat tunai, rezeki Rezeki damai. damai. Salam Basnas ya. Salam Luar biasa Basnas, nih, insya Allah sarangnya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Basnas Kota Tanjung Pinang. Bersama saya Anggisa Fitri, dan pada sore hari ini telah hadir narasumber kita, yaitu silakan Pak dikenalkan namanya. Baik, nama saya Amir Hamzah Ahmad. Saya di Basnas adalah sebagai wakil kepala 4 bidang SDM dan penghimpunan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Pak atas kesempatannya dan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Sebelumnya apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini di luar cukup cerah juga, berimbas ke dalam hati pun juga ikut cerah. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Amir ini ya, bersemangat sekali dan sampai merasuk ke dalam jiwa nih Pak semangatnya. Siap. Hari ini kita ingin bincang-bincang nih Pak, Baik, terkait tentang apa dengan Basnas gitu. Nah, Siap. dari mana mungkin bisa dijelaskan gitu kepada semua gitu terkait dengan Basnas. Apa sih Basnas itu Pak gitu? Basnas ini cakupannya apa aja gitu kan? Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan terkait dengan Basnas Pak. Silakan. Baik, Basnas itu ya secara perundang-undangan ini kan satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah ya, di mana punya fungsi dan kewenangan untuk mengelola zakat. Jadi dulu kan mengelola zakat itu memang belum begitu tertib ya. Iya. Jadi sejak kehadiran Basnas, pengelolaan zakat itu lebih penghimpunannya juga lebih signifikan dan juga lebih tepat sasaran, itu mungkin ya. Nah, kalau yang lainnya kayak ada juga lembaga lain seperti LAS ya, tapi itu dibentuk oleh masyarakatnya berdasarkan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Mungkin itu Basnas secara umum ya. Oke, terima kasih Pak. Terkait dengan Basnas nih Pak, yang tadi sesuai dengan Bapak sampaikan, Basnas ini dibentuk oleh undang-undang gitu. Nah, secara hierarki Basnas ini menyebar ke seluruh daerah atau bagaimana Pak? Iya. Baik, sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang Basnas itu sendiri ya, Undang-Undang Nomor 23 2011. Iya. Bahwa Basnas itu adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh negara untuk mengelola zakat secara nasional. Nah, karena secara nasional maka secara otomatis di seluruh wilayah Indonesia itu maka dibentuklah Basnas. Sehingga saat ini ada 34 Basnas tingkat provinsi ya. Secara berjenjang juga ada kurang lebih sudah 500-an Basnas tingkat kabupaten kota. Nah, ini secara nasional ya. Jadi Banyak sekali ya Pak, biasa, luar biasa. Dibentuk pada tahun berapa ya Pak Basnas ini Pak? Basnas itu kan kalau kelahiran undang-undang itu sendiri kan 2011 ya. Iya. Tetapi secara teknis ya maka keluar lagi peraturan pemerintah nomor 14 2014 ya, yang mengatur tentang teknis pelaksanaan undang-undang nomor 23 itu. Maka secara bertahap ya sampai sekarang itu masih tetap berjalan karena memang belum seluruh Indonesia terbentuk Basnas ya. Seperti di Kepri sendiri mungkin kayaknya ada beberapa seperti di Anambas itu kan belum lama juga berdiri karena memang sesuai dengan ketentuannya setelah syarat-syaratnya terpenuhi baru dibentuk gitu kan. Itu mungkin ya. Alhamdulillah seluruh Indonesia ya mungkin lah di tiap provinsi sudah alhamdulillah ada, dan Jakarta sendiri ini baru tahun kemarin ya. Terbentuk? Ya, karena mohon maaf Jakarta itu memang dulu mungkin belum setuju lah dengan Basnas.
Wow. Baru kemarin lah dijinakkan sehingga mau bergabung dengan Basnas. Wah, luar Ya, biasa. ya. Berarti dalam waktu singkat itu di tahun 2011 Ya, sampai pembentukannya sekarang ya. sampai dengan sekarang udah hampir menyebar ke seluruh daerah Indonesia Pak ya, luar biasa. Berarti begitu perhatiannya ya Pak negara dengan zakat khususnya ya Pak. Ya, karena memang ya potensi zakat itu secara nasional itu sangat luar biasa ya. Jadi berdasarkan perhitungan ahli itu zakat itu potensinya itu kurang lebih 230 triliun. Wow. Ini duit loh kan. Makanya ada kesamaan ya tugas negara di mana dikatakan di dalam undang-undang bahwa fakir, miskin dan orang-orang telantar itu dipelihara oleh negara. Oh iya. Ya, jadi karena ada kesamaan misi juga, Basnas juga ini lahir dalam rangka untuk membantu pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan itu ya. Maka inilah melihat potensi yang sangat luar biasa, maka perlu suatu regulasi atau aturan yang mengatur tentang itu supaya bisa diberdayakan dengan tepat guna. Dan memang sampai saat ini potensi kita 230 triliun. Tetapi baru terkumpul ya secara nasional. Baru sekitar kurang lebih 5 triliun. Oh. Ini udah dikumpulkan dari seluruh Basnas Indonesia. Ditambah juga dengan lembaga amil zakat swasta dikumpulkan secara nasional baru terkumpul kurang lebih 5 triliun. Masih jauh gitu. Makanya ini Basnas ini lembaga yang sangat potensial sekali. Makanya perlu ditingkatkan dalam berbagai bidangnya, baik itu SDM-nya, baik juga itu penghimpunannya, itu kan antara sekilas tentang perzakatan di Indonesia ya. Nah Pak, kalau di Tanjung Pinang sendiri ini Pak, Basnas ini terbentuk itu di tahun berapa ya Pak? Kalau Basnasnya sendiri lahir ya, Basnas secara formal pada tanggal 11 Maret 2016 ya. Oh, 2016. Itu di SK-kan ya Basnas, karena sebelumnya itu Basda. Badan Amil Zakat Daerah ya, di mana secara struktur kepemimpinan pun berbeda, tapi setelah menjadi Basnas ini bentuknya semacam komisioner ya. Ada pimpinan, ada staf pelaksana ya. Jadi maka Basnas Tanjung Pinang untuk pertama kalinya mengacu kepada Undang-Undang nomor 23 2011. Maka dilantik oleh Wali Kota Tanjung Pinang saat itu Bapak Alis Darmansah ya. Iya. Ya, pada tahun 2016 ya, periode pertama sampai 2021. Oke. Nah Pak, kalau secara struktural Basnas ini, nah itu bagaimana ya Pak? Apakah tadi secara terbentuknya itu kan terbentuk seperti komisioner. Nah kalau di Basnas ini tuh seperti apa? Ya, jadi untuk pimpinannya ya, karena ini komisioner pasti ada perekrutannya lewat panitia seleksi. Ya. Kayak juga KPU, KPID, ya mereka ada tim yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini wali kota ya melalui Sekda dibentuk tim kecil dulu, pansel, dibuka pendaftaran secara terbuka, baru dilakukan seleksi. Ya baru itulah yang terpilih, itulah dikerucutkan menjadi 5 orang, gitu kan. Nah, adapun staf pelaksana itu berdasarkan ketentuannya memang ada pelaksana yang tetap ya, ada juga yang kontrak, itu tergantung juga kebijakan pimpinan ya. Jadi kalau pimpinan itu kan terbatas dengan waktu cuma 5 tahun dan boleh memperpanjang kembali, ikut kembali seleksi, jadi maksimal 2 periode. Termasuk seperti kami ini 2 periode. Jadi cuman 5 tahun ke depan sudah tak bisa lagi. Tetapi kalau pelaksana selama memang tidak melanggar kode etik dan selama misalkan masih betah di Basnas sampai kapanpun, yaitu dipermonggokan. Iya, oke. Mungkin tadi itu ya Pak. Nah selanjutnya terkait Basnas nih. Ini sering nih Pak muncul gitu kan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Basnas nih apa? Terus Basarnas. Nah gitu kan sering disamakan tuh antara Basnas dan Basarnas gitu. Nah semoga masyarakat di sini tidak salah mengartikan kembali ya Pak antara Basnas dan Basarnas gitu. Ya memang ini fakta ya, memang di masyarakat sering ketukar antara Basnas dengan Basarnas ya. Ini adalah PR kita, bagaimana kita bisa
mensosialisasikan Basnas jadi masyarakat sehingga yang itu tidak tertukar, ya, dan jauh yang lebih penting kiprah kita itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Dan alhamdulillah ya saya sendiri mengalami ya dari pergantian dari masa kepengurusan Basda ke Basnas. Ketika kami serah terima tahun 2016 itu penghimpunan yang diserah terimakan dari Basnas itu sekitar mungkin tidak sampai 300 jutaan setahun. Lalu waktu itu serah terima kepada kami dilantik, lalu wali kota waktu itu mengamanatkan bisa nggak mencapai target 100%. Daripada itu kami gimana? Oke lah, insya Allah lah hawala kan gitu. Alhamdulillah di tahun pertama kita bisa mencapai 700 juta. Itu melampaui 100%. Itu memang kenapa? Karena memang secara kelembagaan berbeda, terus kita juga masif kita melakukan sosialisasi, sehingga perlahan tapi pasti kepesertaan masyarakat pun tumbuh gitu kan, sehingga alhamdulillah yang datang ke Basnas juga semakin bertambah sehingga penghimpunan pun meningkat. Kemudian juga kita juga meningkatkan dari sisi akuntabilitas ya, kita transparan, kita lewat media kita liput juga, kemudian juga kita ada laporan berkala sehingga trust atau kepercayaan dari masyarakat pun meningkat, dan juga terutama dari para muzaki ya, sehingga mereka lebih nyaman dan percaya memberikan zakat ke Basnas gitu. Oke, begitu ya Pak. Lagi ya Pak, pertanyaan kita ngobrol-ngobrol asik nih kan tentang seputar zakat nih, seputar Basnas kan khususnya. Kalau target secara nasional nih Pak untuk penghimpunan gitu, itu apakah ada atau tidak gitu? Itu target penghimpunan zakat secara nasional biasanya memang ada. Biasanya kami itu diadakan biasanya rakernas. Di rakernas itu kan seluruh pengelola zakat ya Basnas secara nasional kumpul. Biasanya ya, tapi karena sekarang itu lagi suasana Covid ya, jadi itu tidak diadakan secara utuh ya, mungkin hanya perwakilan saja. Dulu sebelum Covid biasanya kami ngumpul bareng-bareng lalu dirumuskan. Ya kemungkinan juga termasuk nanti ada peraturan-peraturan apa yang misalkan dirasa perlu diperbaiki, lalu dibuatkan nanti kan rekomendasi ya. Nah, biasanya seperti itu, lalu diputuskan juga targetnya berapa. Misalkan kalau misalkan tahun kemarin misalkan kita terhimpun lah di tahun ini misalkan 5 triliun secara nasional. Biasanya tahun berikutnya itu ada target misalkan naik jadi 8 triliun. Misalkan ya. Cuman kami belum tahu Basnas yang sekarang berapa target ya di tahun ini. Kenapa? Karena kami tidak ikut rakernas. Kemarin hanya Basnas provinsinya saja. Hasilnya memang belum disosialisasikan gitu kan. Cuman gambarannya mungkin sekitar 10 triliun lah gitu kan. Nah, itu mungkin target. Karena ceruknya masih besar. 230 triliun nanti. Ini luar biasa. Itu luar biasa Pak ya. Angkanya ya untuk umat ya Pak, ini khususnya ya pastinya kan itu akan dialokasikan kepada umat ya Pak. Makanya visi Basnas kita dulu ada menjadi lembaga terbaik ya sedunia, tapi sekarang yang baru adalah menjadi lembaga utama dalam mensejahterakan umat. Itu visi kita ya, yang terbaru ya. Oke. Baik Pak, sebelum kita tutup nih segmen terakhir gitu kan, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak terkait dengan Basnas yang akan disampaikan kepada masyarakat luas nih Pak, silakan Pak. Baik ya, sekarang Basnas Tanjung Pinang telah hadir ya, maka kami menghimbau kepada masyarakat terutama kepada para muzaki kaum agnia, mari kita bersama-sama menyalurkan zakat kepada lembaga resmi. Karena ini sesuai dengan sunnah Rasul, khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil, ya dalam hal ini di sini tersirat bahwa seyogyanya zakat itu dibayarkan kepada amil yang resmi. Di mana saat ini telah hadir Basnas Kota Tanjung Pinang yang beralamat di Jalan Engku Putri nomor 24 ya. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Pak, luar biasa ya penyampaiannya terkait dengan Basnas, pesan-pesannya untuk kita semua, dan semoga hati kita tergerak gitu untuk membayar zakat khususnya gitu, karena ada
sebelum kita tutup, Oh, iya, Pak. dengar-dengar katanya Basnas punya slogan atau salamnya gimana tuh? Oh iya, kita Iya, punya kami- salam nih iya, teman-teman belum terkait denger dengan nih. Basnas. Apa? Kita punya tagline yang itu Ya, apa tuh? zakat tunai rezeki damai. Mungkin bisa kita sama-sama Pak sapa Ya, gitu siap. kan. Zakat tunai, Rezeki rezeki damai. Salam Basnas ya. Salam Basnas. Luar biasa nih, insya Allah Saranye. ya. Oh, salam. Salam cinta zakat. Oh, iya ya. Oh, iya. Salam zakat. Salam cinta gitu zakat. ya. Salam cinta zakat. Siap. Oke, terima kasih kepada Siap. Bapak atas waktunya. Ya, siap. Eh, Sama-sama. saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. cinta zakat.